Halo guys, welcome back with me Aisyah Zara Miwa. Nah, jadi sebelum nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat pemberitahuan untuk video-video terbaru aku. Nah, jadi kali ini aku nggak bakalan bahas tentang SMA Negeri Sumatera Selatan lagi, tapi aku bakalan bahas tentang bahasa Inggris, yang mana ini nih lebih umum, gak terlalu spesifik tapi lebih umum, yang mana ini bakal dibutuhin oleh semua orang. Nah, jadi di sini aku bakalan bahas 3 tahapan yang benar dalam belajar bahasa Inggris. Sebenarnya aku mau sharing aja, walaupun bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus-bagus sekali ya guys. Aku hanya ingin sharing gimana aku bisa belajar bahasa Inggris. Bisa belajar, bukan bisa bahasa Inggris. Kalau bisanya itu hanya sedikit-sedikit ya guys. Jadi tahapan yang pertama ialah melihat. Kenapa melihat? Kalian pernah nggak sih dengar cerita, atau bukan dengar cerita sih, ngalamin? Ya emang ngalamin ya. Pas kita baru lahir, itu kita melihat dulu atau mendengar dulu? Melihat dulu dong. Kalian baru lahir ke muka bumi ini, siapa yang pertama kalian lihat? Ya ibu kalian. Nah, jadi sebelum kalian belajar bahasa Inggris, ada baiknya kalian melihat dulu. Melihat apa? Melihat teks bahasa Inggris. At least kita tuh bisa melafalkan kata per kata dalam bahasa Inggris. Membaca misalnya, katakanlah sehari kalian bisa membacanya membaca satu teks bahasa Inggris. Nah, itu sudah bagus sekali. Tapi membaca itu harus dibimbing, bukan hanya membaca saja. Maksudnya pelafalannya itu harus benar, cara bacanya harus benar, begitu. Nah, itu adalah tahapan yang pertama, atau reading. Membaca, kalau dalam bahasa Inggris itu reading ya guys. Nah, lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu mendengar. Setelah melihat, kita baru mendengar. Nah, ini merupakan menurut aku ya, ini merupakan adalah salah satu tahapan yang sulit di dalam bahasa Inggris, yaitu listening. Mendengarkan, karena bahasa Inggris itu ada banyak sekali logat. Kalau di Indonesia aja nih, kamu baru ke satu kampung, ke kampung yang lainnya, pasti itu logatnya berbeda. Itu bahasanya, cara membawakan bahasanya, bertuturnya itu berbeda. Nah, begitulah juga Inggris. Inggris itu yang aku tahu ada dua metode dalam pelafalan bahasa Inggris. Yang pertama British, yang kedua American. Nah, itu beda-beda semuanya. American itu gimana, British itu gimana, versi Amerika sama versi Inggris itu berbeda. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu ada banyak metode, tapi kita pelajari dulu yang paling umum. Kalian buka aja, searching aja di YouTube atau di Google, banyak banget listening, contoh-contoh listening dalam bahasa Inggris, cara melafalkannya gimana. Atau kalian pakai Google Translate juga bisa. Google Translate ya, terus kalian nyalakan speakernya, kan si Mbah Google itu bakal ngomong itu ya gimana cara melafalkannya. Nah, itu adalah tahapan yang kedua, listening. Setelah melihat, membaca, kalian sudah bisa bacanya, lalu kalian mendengarkan teksnya dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, jadi langsung aja ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu menulis, atau kalau dalam bahasa Inggris itu writing. Nah, setelah kita sudah bisa membaca, lalu mendengar. Misalnya kita dibaca di tulisannya speak ya. Kita bacanya speak. Terus kita dengar gimana bule itu bisa ngomong speak itu gimana. Misalnya speak. Ngomong gitu kan. Terus baru kalian tuliskan. Setelah melihat, mendengar, menulis, nah lama-kelamaan kita akan bisa guys. Karena bahasa itu harus dipraktekkan, bukan hanya dipelajari dari teori. Apalagi kalau bahasanya bahasa asing yang nggak kita kenal ya guys. Misalnya kayak bahasa Inggris itu kan bukan bahasa ibu kita, itu adalah bahasa luar negeri, jadi harus dipraktekkan supaya bisa. Oke? Jadi tahapan yang ketiga tadi apa? Menulis atau writing. Tahapan yang pertama ialah membaca. Tahapan yang kedua ialah mendengar atau listening. Tahapan yang ketiga adalah writing. Oke? Nah, kalau kalian praktekkan semua tahapan tadi, nah dijamin kalian pasti bisa.
bahasa Inggris. Minimal kalian bisa mempraktekannya untuk sehari-hari, percakapan sehari-hari. Oke? Jadi belajar bahasa asing itu nggak cuma dari teori, tapi harus dipraktekkan. Oke? Sekian dulu video aku kali ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.